Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah ingkang kawula hormati, kita insyaallah mudah-mudahan diberi tambahan umur yang panjang, manfaat barokah. Kurang setengah bulan, kurang lebih, kita akan jalankan perintah Allah yang berupa puasa di bulan Ramadan. Karenanya, mari kita sambut bulan Ramadan itu dengan senang hati. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan banyak maghfirah, memberikan banyak pahala, dan sekaligus akan mengangkat orang-orang yang masuk neraka, diselamatkan dari neraka untuk dinaikkan ke surga. Ya. Nabi bersabda, bulan puasa itu awalnya rahmah, pertengahan maghfirah, terakhir itqun minan nar. Di hadis lain Nabi bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal baiknya anak Adam ini dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanatu asyru amsalihah. Sekali kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali, ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai dilipatkan 700 kali. Ya. Qala Allah Ta'ala illa saum, kata Nabi. Allah Ta'ala bersabda, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa adalah untukku dan aku akan membalas pahalanya yang tidak terhingga, sehingga tidak disebutkan nominalnya. Saking akeh ganjarane poso. Lek liyane disebutno 10 sampai 700. Lek poso saking akeh ora disebutno pengiran. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa akan memperoleh kesenangan 2 kali. Farhatun inda fitrihi war farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, dia akan gembira di saat berbuka.
Waktu poso lek buka lak seneng nggih. Cuma itu tidak seberapa. Ada yang sangat gembira, senang yang luar biasa inda liqa'i rabbih. Ketika orang itu nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya. Wala khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Saking gedene ganjarane mene-mene ababe wong poso, bau mulutnya orang puasa munggui pangeran itu lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik niku rajane lengo wangi. Kalau minyak-minyak biasa itu diambil dari sari bunga-bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga dari tumbuh-tumbuhan yang berharum. Itu disuling jadikan minyak. Tapi kalau minyak misik, fa innal miska mimba di damil ghazal, ya, diterangkan di sebuah kitab. Minyak misik itu dari sari darah kijang. Luar biasa. Entah cara memprosesnya wallahu a'lam. Yang jelas diterangkan dalam kitab bukan sembarang minyak kalau minyak misik itu. Dari sari darah kijang. Wambune luar biasa, rajane minyak. Lho meneh-meneh ababe wong poso niku lho. Ambune luwih wangi tinimbang minyak misik. Atyabu min rihil miski. Indallah lan meneh di akhirat. Lah di donya nggih badhek nih. Engko pas muro disembur-semburno nang kancane misik. Iya, badhek. Pomene mari dhuwur. Lambah sedep-sedep abab niku. Niku indallah meni di akhirat. Di dunya nggih tetep badhek. Karenanya di dalam puasa siwakan ba'da zawal, ba'da dhuhur itu makruh. Niku saking gedene ganjarane poso. Jadi sing rumangsa dosa istighfar akeh ditrimone pangeran. Sing rumangsa ganjarane mek didik sregep ibadah di bulan puasa dilipat ganjaran, dilipat gandakan pahalanya. Pahala sunnah ganjarane padha ambek pahala fardu. Pahala fardu ganjarannya dilipatkan sampai 70 kali. Luar biasa. Terus mari kita sadar di samping poso niku kuatah manfaati, kita sadar bahwa puasa itu tidak menyiksa diri. Karena ada batas waktu. Poso niku mulai subuh sampai maghrib. Artinya dengan jarak yang sedemikian rupa tidak menyiksa diri, malah menjadikan sehat. Nabi bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu semua, kamu akan sehat. Sebab kenyataannya banyak penyembuhan penyakit itu dengan mencegah makanan. Penyakit itu datangnya kan dari makanan yang berlebihan, ya. Sehingga cara penyembuhannya dengan cara mencegah makanan alias puasa. Dan dengan jarak yang terbatas yang tertentu itu baik itu untuk kesehatan. Malahan kalau kita puasa
terus melebihi dari ketentuan yang ditentukan oleh syariat, itu haram. Itu berarti menyiksa diri. Nabi Muhammad bersabda, ada hadis dari Abu Hurairah, dawuh Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Nabi mencegah puasa, melarang puasa wisol. Puasa wisol niku nyambung. Wayahe buka gak buka, wayahe sahur gak sahur. Itu menyiksa diri, dilarang oleh agama itu. Mboten oleh. Nah nek jarak antara subuh sampai maghrib, mboten nyiksa. Sing ngaraki abot iku lak nafsune ya. Lek pelaksanaannya asal kita terima dengan ikhlas ridho, mboten abot, malah seneng semangat. Nafsune sing ngabot-ngaboti iku. Kali setane. Oleh setan dibelenggu nggih, nafsune niku. Nafsune sing ngabot-ngaboti niku. Jare nafsune lapo kon poso. Suisu wae ngopi, sarapan, rokokan, poso. Niku nafsune. Nah, niku kudu diperangi nafsu niku. Nah, nafsu niki koncone setan. Senajano setan dibelenggu dirasakan Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan dibelenggu, diikat setan-setan cegak nggodha menungso. Cuma menungso iki duwe nafsu. Tabiati nafsu itu innan nafsa la ammaratum bisu. Ya, di surat Yusuf tuh. Sungguhnya nafsu itu tabiatnya selalu mengajak berbuat buruk. Nah, itu klop ambek setan, konco akrab di setan. Nah, sakniki enten pertanyaan, lah yo, jare poso iku setan dibelenggu, cek gak iso nggodha menungso. Lah tapi kok akeh wong nglakoni maksiat, ya. Pembunuhan, perjudian, perzinaan, minuman keras, pencurian, sik tetep. Lan setane jadi dibelenggu, lah kok saya tetep nglakoni maksiat. Jawabane ngenten. Setan selama 11 bulan niku selalu akrab ambek nafsu. Jadi nafsune niku selalu dipandu oleh setan untuk berbuat maksiat. Terus diinggati saulan poso. Kira-kira nafsune niku isih tetep nglakoni apa pemandek. Nggih tetep. Contone ngenten lho nggih. Gampangane iso diterima mbek akal. Enten lari dibandul. Bandulan yun-yunan niku lho. Digenjot 11 kali, diinggati sekali. Bandulan ki mandek napa mboten? Terus masa mandek sepisan lek ping 11 digenjot ya terus sama itu jawabannya ngonten lek enten tiyang tanglet lah yo nafsen setan jadi dibelenggu lah kok sik akeh nglakoni maksiat itu nafsu yang sebelumnya selama 11 bulan dipandu oleh setan dijak nglakoni maksiat jadi masih diinggati saulan nggih tetep wong nafsune kulino nglakoni maksiat ngoten niku jawabane nggih masuk akal niku ngoten nggih. Nah, niku nggih. Sehubungan dengan puasa, dalam kesempatan ini saya akan terangkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa agar puasa kita itu sah. Nah, sebab kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat itu ada
bait yang menerangkan wa may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melakukan amal ibadah tanpa ilmu, maka amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Karena kemungkinan besar ada hal-hal yang keliru dalam pelaksanaan ibadah itu. Ibadah nopo mawon, salat kudu ngerti ilmu nih, poso nih. Kesempatan niki sehubungan dengan kita akan melaksanakan puasa, saya terangkan di sini. Pertama, saya terangkan syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa itu ada 4. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal sempurna, 4 kuat menjalankan puasa, 5 tidak bepergian, 6 sehat. Jadi kita sudah memenuhi syarat 6 niki, maka wajib puasa. Lek gak puasa dosa. Karena kewajiban puasa itu diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah surat Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa kepada orang-orang umat-umat sebelum kamu agar kamu semua bertakwa kepada Allah. Jadi dalil puasa itu jelas baik Quran maupun hadis. Karenanya ulama sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib. Oleh karena demikian, maka kalau ada orang yang tidak puasa berdosa besar. Lek males. Tapi lek ingkar, ini sering saya terangkan. Lek ingkar akan kewajiban puasa, lapo poso, nyiksa awak, nah, dan lain sebagainya, ingkar akan kewajiban puasa, niku murtad hukumi, ya, murtad bisa keluar dari Islam. Tentu. Sebab kewajiban puasa itu ulama sepakat hukumnya wajib. Gak ono sing ulama sing mengatakan sunnah puasa fardu loh ini, puasa Ramadan ya. Tidak ada yang mengatakan sunnah itu, semua sepakat ya dengan dasar-dasar Quran dan hadis yang sudah ada. Jadi lek gak poso nih karena malas hukumi dosa besar. Lek gak poso karena ingkar bisa murtad. Sering saya contohkan ya. Sering saya contohkan nih saumpama ono santri luru. Semua pengasuh sepakat bahwa santri yang mondok di Nurul Ulum wajib sekolah diniyah. Sono santri luru gak sekolah diniyah. Sing ditakoni, sing situ ditakoni. Apa awakmu gak sekolah? Waduh males. Gus kula sumpek kiriman gak teko-teko. Misalnya sumpek kula ras-rasen mlebu sekolah. Ini santri ini perlu dinasehati, bila perlu ditakzir. Ya. Dikai tindakan supaya dia tidak mengulangi perbuatan tidak sekolah itu. Terus situ gak sekolah diniyah ditakoni, apa kon gak sekolah li? Wah gak apa-apa, masih gak sekolah. Yang penting aku ngakoni Gus Fauzi jadi pengasuh, mbar pangkal, gak sekolah diniyah gak apa-apa. Beh, ono santri mokong ini metu ae wis kon, ojo mondok. Lah itu gampangannya gitu ya. Contoh yang ringan begitu. Jadi ono gak sekolah sebab malas, ono gak sekolah mokong. Wah, wis ojo mondok kon metu wae.
Gak sekolah dini ya ditakon, gak apa-apa, gak sekolah dini ya. Pokoknya aku ngakon pengasuh, bayar pangkal beres ta. Ngenten santri mokong sama dengan orang yang tidak puasa karena malas niku dosa gede, cuma karena ingkar bisa menjadi murtad, keluar dari Islam. Lah sakniki masalahe ngenten ya. Kemungkinan orang yang tidak puasa itu kebanyakan karena malas. Hanya saja niki orang yang dia puasa niku nggih dituduh-tuduhno lho niku lho sing kita patut khawatir jangan-jangan dinilai ambek pangeran wong iki gak poso kok dituduhno berarti koyok-koyoke ngalalno nggih wong gak poso di bulan Ramadan koyok-koyok gak nganggep lek puasa itu puasa Ramadan itu wajib. Buktine gak poso dudu-duduno. Ya. Rokokan, sedal-sedal pinggir jalan mangan, guyu lakak-lakak jigang di warung, ngobrol mik dabrus mangan, rokokan ngopi. Padahal dia orang Islam. Ya. Lah ini kan khawatir. Jangan-jangan dinilai oleh Allah orang ini berarti tidak mewajibkan puasa. Nah kalau digolongkan kepada orang yang ingkar akan kewajiban puasa kan bisa jadi murtad ini. Lho niku lho nggih. Enggak ada wong Islam wis gak poso nggih saenake dhewe dituduh-tuduhno. Mbok gak rumangsa getun, gak rumangsa maksiat. Padahal orang yang non muslim itu masih menghargai, dia tidak puasa nggih mboten dituduh-tuduhno, menghormati bulan puasa pada orang Islam. Tapi wong Islam dewe, waduh. Nah, itu yang bahaya nih. Nah, ini ya. Adapun rukun-rukun puasa nih. Niki enten luru. Sidin niat. Niat. Nah, niat niki termasuk rukun ini kudu dilakoni, lek gak dilakoni posone nggih batal. Niat menurut mazhab Syafi'i dilaksanakan setiap malam. Setiap malam maksudnya jarak antara maghrib dan subuh. Saged niat mari buka, niat mari sembahyang traweh, niat mari sahur, mboten masalah. Niat itu dalam hati ya. Dalam hati niat ingsun mene poso Ramadan fardhon lillahi taala cukup. Melafatkan nawaitu sumaghatin anadai ila akhirih niku sunnah hukumi. Cuma di dalam hati harus tertanam niat ingsun mene poso Ramadan lillahi taala. Ah niku harus setiap malam. Setiap malam. Itu yang pertama. Yang kedua, rukunnya puasa mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Jadi istilah batal puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa itu di siang hari. Lek bengi yo gak apa-apa mangan ngombe kumpul bojone gak apa lek bengi. Tapi lek awan, nah iku lah hal-hal yang membatalkan puasa ini diantaranya satu ya, menjaga memasukkan sengaja memasukkan benda ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka di tubuh kita. Sengaja. Jadi melalui mulut, kuping, hidung, dubur dan lain sebagainya. Sengaja. Tapi lek mboten sengaja, mboten batal. Biasa isu-isu sarapan lali pas poso di hari pertama. Suisu goreng sego sarapan tek sak piring lali lho nggih mboten batal niku. Nabi bersabda ya,
Man nasya wa huwa shaimun fa akala au syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sapa sing poso di siang hari mangan utawa ngombe terus no posoe gak apa-apa gak batal ya. Sebab Allah Ta'ala memang kayak kemurahan mang wong iku dikei mangan ngombe asal lali lho niku nggih. Tapi lek eling ya aja diterusno mangan sego gule, sego goreng, kopi tengah-tengah eling poso waduh karek separuh terusno ya batal ya. Batal. Nanti lek eling walaupun yang ada di rongga mulut ini tidak boleh ditelan, harus diludahkan. Niku lali jenenge. Lah lek nglali seje maneh, wah dikecap-kecap enak iki. Ya asale lali, cuma eling diterusno ae jenenge gak lali nglali. Batal niku. Perlu diketahui bahwa batas luar dan dalam untuk rongga mulut niku makhrajnya hak. Balik maca hak, itu di bawahnya makhrajnya hak ini termasuk dalam, di depannya makhrajnya hak ini termasuk luar. Artinya apa? Kita boleh puasa berkemur, bersiwak, yang penting jangan terlalu dalam, berkemur dengan menunduk. Ojo ndangak krok, ini batal mlebu nang gorokan. Nah, itu. Sehingga jukir, juru parkir gak batal puasane. Wong lipri kan ndek bibire. Prit. Mosok mripi ndek jero tenggorokan mboten. Nah, itu penting diketahui bahwa batas luar dan dalam untuk puasa ya, di rongga mulut itu makhrajnya hak. Yang di depan makhrajnya hak itu termasuk luar, yang di dalam, ke dalam dari makhrajnya hak itu termasuk dalam. Jadi yang ada di rongga mulut ini termasuk luar, tidak boleh ditelan, harus diludahkan. Poso-poso sahur wak sate seliliten, baru awan-awan selilite coplok, eman rek selilit wak sate dilek ya batal, ya harus diludahkan begitu loh, karena itu termasuk luar rongga mulut, yang di depan makhrajnya hak itu luar, harus diludahkan. Gini apa mawon, misalnya zaman pilek ya. Kalau sekiranya pilek itu ada di rongga mulut di depan makhrajnya hak, jangan ditelan, ya diludahkan, karena itu termasuk luar. Lah ditelan batal posone. Wonten niku. Lah terus masalah suntik ini kadang-kadang kata sing tanglet. Suntik kan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tadi dikatakan melalui lubang yang terbuka di tubuh kita. Ini ada dua pendapat masalah suntik nih. Ada yang mengatakan tidak batal, karena walaupun kita sengaja memasukkan obat ke dalam tubuh kita, karena melalui lubang pori-pori ya kulit, tidak melalui lubang yang terbuka, mulut, hidung, dubur dan lain sebagainya. Niku mboten batal suntik niku. Ya. Nah niki enten TV diterangkan ya, vaksin niku di siang hari batal. Ulama mengatakan tidak batal. Ya ada sebagian ulama yang mengatakan karena itu ada unsur kesengajaan memasukkan benda ke tubuh kita, ada yang mengatakan batal. Cuma pendapat yang sering kita gunakan pendapat yang tidak batal, karena melalui lubang yang tidak terbuka. Itu masalah suntik. Wah gitu, niki waktu entek niki. Sampean selak kesel, selak nang pasar. Pun sak menten mawon nggih.
Mugi-mugi nopo sing kula sampaiaken iki sedikit ada guna dan manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur, rezeki, ilmu yang banyak, manfaat barokah, sihah wal afiyah, lahir batin ya. Yang semuanya untuk ibadah kepada Allah, tetap iman Islam, husnul khotimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa umran tawila wa jasadan sihhiyah kulluhum li ibadatika ya Allah. Waqtim lana bil iman waqtim lana bil islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.